Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marina Dilila, NIM 16110111020, Prodi Bimbingan Konseling. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dalam pelaksanaan seminar proposal. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya saya mengucapkan yang terhormat kepada Profesor Dr. Niketut Suwarni MS selaku penguji satu saya. Yang kedua, Profesor Dr. Iketut Darsana MPD Kons selaku pembahas dua saya. Adapun selanjutnya itu kepada Profesor Dr. Nyoman Dantes sebagai pembimbing satu saya dan Dr. Kadek Surenate MPD Kons selaku pembimbing dua saya. Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Efektivitas Konseling Rasional Emotif Behavior untuk mereduksi kecemasan saat menghadapi ujian siswa SMP. Pendidikan adalah suatu proses yang dapat mengembangkan kemampuan dalam diri. Keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan tidak terlepas dari pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah. Proses pembelajaran di sekolah seringkali membuat remaja mengalami stres dikarenakan banyaknya tuntutan dan harapan yang harus dipenuhi dari lingkungan sekolah maupun keluarga. Kecemasan merupakan suatu kondisi yang sering dialami oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Tak terkecuali remaja yang menempuh pendidikan di sekolah menengah pertama. Faktor lainnya yang dapat menimbulkan kecemasan pada diri siswa adalah perasaan khawatir berkaitan penyelesaian tugas. Berdasarkan hal tersebut, maka pola pikir individu juga ditentukan oleh cara belajar mereka. Jika cara belajar mereka positif, maka pemikiran mereka pasti positif. Sedangkan jika cara belajar mereka menghasilkan negatif, maka pemikiran mereka bisa menjadi negatif juga. Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti mempunyai pemikiran untuk mengangkat tema tentang efektivitas konseling rasional emotif behavior untuk mereduksi kecemasan saat menghadapi ujian siswa SMP. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 2, yaitu kajian teori. Kecemasan menurut Jeffrey dalam Salma 2018, kecemasan adalah suatu keadaan emosional yang mempunyai ciri keterangsangan psikologis, perasaan tegang dan tidak menyenangkan, dan perasaan aprehensif bahwa suatu yang buruk akan terjadi. Senada dengan pendapat sebelumnya, Stuart dalam Anissa 2016 memaparkan kecemasan adalah kekhawatiran yang tidak jelas dan menyebar yang berkaitan dengan perasaan tidak pasti dan tidak berdaya. Dari berbagai pengertian kecemasan yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa kecemasan kondisi emosional dengan timbulnya rasa tidak nyaman pada diri seseorang dan merupakan pengalaman yang samar-samar disertai dengan perasaan yang tidak berdaya serta tidak menentu yang disebabkan oleh suatu hal yang belum pasti. Adapun indikator tentang kecemasan yaitu yang pertama menurut Chonlai berpendapat bahwa terdapat keluhan dan gejala umum dalam kecemasan dibagi menjadi gejala somatik dan psikologis. Selanjutnya yaitu menurut Diren pada tahun 1996, melalui konseling rasional emotif perilaku, Ellis mengakui jika rasional emotif hanya menekankan pada aspek kognitif dan emosi. Maka melalui konseling rasional emotif perilaku, Ellis memulai memberikan perhatian pada aspek behavior dalam proses perilakunya. Menurut Bahrudin pada tahun 2018, pandangan pendekatan rasional emotif tentang kepribadian dapat dikaji dalam konsep-konsep kunci teori Albert Ellis.
Kerangka pilar ini yang kemudian dikenal dengan konsep atau teori ABC. Model ini menyediakan alat yang berguna untuk memahami perasaan, pikiran, peristiwa, dan perilaku konseling. Selanjutnya yaitu ada kajian penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Donna Fitriah, Anissa, dan Hildi yang berjudul konsep kecemasan pada yang dibahas terkait dengan lanjut usia. Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan karena memberikan kontribusi terhadap kajian variabel terikat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada penggunaan subjek, yang dimana pada penelitian sebelumnya menggunakan subjek lansia, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan subjek siswa SMP. Adapun metode penelitian yang akan dilakukan yaitu menggunakan pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Ditinjau dari tempat penelitian, penelitian ini tergolong penelitian perpustakaan. Selanjutnya yaitu ada karakteristik subjek penelitian. Subjek pada penelitian ini adalah siswa SMP yang mengalami kecemasan saat menghadapi ujian. Keadaan subjektif suatu kecemasan mungkin jelas nyata atau mungkin disembunyikan oleh fisik atau keluhan psikologis lain. Dilihat dari psikologis, kecemasan sering dialami siswa pada saat sedang menghadapi ujian. Siswa yang mengalami kecemasan memiliki rasa takut akan hasil yang buruk yang dialami ketika sedang membuat dan dapat membuat konsentrasi terganggu. Adapun hal lain, siswa yang mengalami kecemasan dapat dilihat dari fisik, di mana siswa akan mengalami keluar keringat yang banyak, dipengaruhi oleh ketegangan saat menghadapi hal yang dianggap sulit. Urat nadi mulai cepat dan tidak teratur. Muka menjadi merah dan pucat, merasa kegelisahan terhadap suatu hal. Selanjutnya yaitu ada variabel bebas dan variabel terikat. Dalam penelitian adalah sebagai berikut. Variabel bebasnya yaitu konseling rasional emotif behavior, dan variabel terikatnya yaitu kecemasan dalam menghadapi ujian. Teknik pengumpulan data, menurut Suartono mengemukakan bahwa teknik pengumpulan data adalah berbagai cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, menghimbau, mengambil, atau menjaring data penelitian. Secara induktif berarti bahwa pencarian data bukan dimaksudkan untuk membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan sebelum penelitian diadakan. Selanjutnya ada argumentatif, salah satu jenis pengembangan paragraf dalam penulisan yang ditulis dengan tujuan untuk meyakinkan atau membujuk pembaca. Deskriptif analisisnya adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan meta-analisis terhadap hasil penelitian yang sama dengan topik penelitian ini. Formula yang digunakan adalah analisis efektivitas terhadap hasil dua penelitian sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada meta-analisis, suatu cara